Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan daripada pembacaan kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kita telah sampai kepada perkataan beliau, yaitu wa yuqtalu, dan dibunuh. Wa yuqtalu, dan dibunuh siapa? Al-muslimu, seorang yang muslim, al-mukallafu, yang mukallaf, at-tahiru, yang suci dari haid dan nifas. Dibunuhnya tadi haddan, sebagai hukuman, la kufran, bukan sebab kekafiran. Oleh karenanya, jika orang ini nanti dibunuh, dipenggal, maka hukumnya sebagaimana kaum muslimin yang lainnya, tetap dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dengan cara apa dibunuh? Bidarbi unuqihi, yaitu dengan dipenggal lehernya. Binahwi saifi, dengan semisal saif, pedang. Di hasyahnya I'anatul Talibin disebutkan fala yajuzu qatluhu bi ghairi dzalik, maka tidak boleh membunuhnya dengan selain hal itu. Misalnya dengan pistol, nggak boleh, karena cara pembunuhan yang tidak merasakan sakit kepada orang yang dibunuh adalah dengan cara dipenggal. Kalau dengan tembak itu masih merasakan sakit yang sangat. Oleh karenanya, cara bunuh terbaik adalah dengan cara dipenggal. Kemudian kapan dia dipenggal? In akhrajaha, jika dia mengeluarkan ai al-maktubah amidan, dengan sengaja, bukan karena tidur yang diuzuri, bukan karena lupa. In akhrajaha, jika dia mengeluarkan maktubah an waktu jam'in, dari waktu jamak laha, terhadap maktubah. Waktu jamaknya sholat maktubah. Maksudnya bagaimana? Misalnya sholat zuhur ini kan bisa dijamak dengan sholat asar. Maka ketika sudah keluar dari waktu asar, yaitu masuk waktu maghrib, baru boleh orang tadi dipenggal. Itu bagi sholat yang bisa dijamak. Jadi akan tapi untuk sholat yang nggak bisa dijamak, misalnya sholat subuh, kapan waktu boleh dipenggalnya orang itu? Yaitu ketika sudah keluar dari waktu subuh, yaitu ketika sudah terbit matahari. Dibunuhnya tadi ingkana kaslan, jika dia malas mengerjakan sholat, ma'atiqadi wujubiha, bersama meyakini kewajiban sholat. Illam yatub ba'dal istitabah, syaratnya lagi jika dia tidak tobat setelah dimintai tobat. Misalnya hakim berkata kepadanya, hei, tobatlah kamu. Maka jika dia tobat, kemudian dia mengerjakan sholat, maka tidak jadi dipenggal. Kalau dia tidak mau tobat, maka dia dipenggal. Kemudian apa hukum istitabah, yaitu meminta tobat ini hukumnya apa?
para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Wa ala nadbil istitabah, dan menurut pendapat sunnah istitabah, meminta tobat, la yatmanu man qatalahu qabla taubah, maka tidak menanggung siapa orang yang membunuh orang yang meninggalkan sholat karena malas tadi qabla taubah, sebelum dia tobat. Seandainya ada orang yang membunuh orang yang malas-malasan mengerjakan sholat sebelum ada perintah daripada hakim untuk supaya dia dibunuh, kemudian dia membunuh, maka tidak ada tanggungan daripadanya. Lakinnahu ya'tham, akan tetapi dia berdosa. Sebenarnya hukum orang membunuh orang lain itu adalah qisas, bunuh dibalas dengan dibunuh. Akan tetapi untuk orang yang malas sholat tidak ada qisas. Kenapa? Di dalam Hasyiyah I'anah disebutkan li'annahu istahaqqal qatlah, karena dia layak dibunuh. Fahuwa muhaddarun, dan dia adalah orang yang layak dialirkan darahnya. Wa yuqtalu kufran, dan dibunuh kufran secara kafir, dihukumi seperti orang kafir. Intarokaha, jika dia meninggalkan sholat, jahidan, hal keadaan dia itu jahidan, mengingkari wujubaha, itu kewajiban sholat. Maka konsekuensinya, jika dia meninggalkan sholatnya tadi adalah mengingkari kewajiban sholat, fala yuksalu wala yusalla alaihi, maka ketika dia mati maka tidak dimandikan dan tidak disolati. Jadi orang yang dibunuh sebab meninggalkan sholat itu ada dua. Yang pertama, meninggalkan sholat karena malas, maka dia dibunuh tapi secara had, yaitu sebagai hukuman bukan karena kekafirannya, sehingga hukumnya seperti hukum kaum muslimin yang lainnya, dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Yang kedua, dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka dia dibunuh kufran, karena kekufuran, dihukumi seperti orang kafir. Maka dia tidak disolati, tidak dimandikan, dan dikuburkan di luar kuburan kaum muslimin. Mungkin ini saja yang bisa dibaca pada pertemuan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.